Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Hari ini pembelajarannya secara daring. Jadi saya buatkan video ini untuk memudahkan kalian semua belajar tentang komputer. Baik, hari ini akan belajar tentang bab 5, yaitu membuat dan memperbaiki gambar kreatif. Oke, di sini kita akan menggunakan aplikasi Paint. Aplikasi Paint adalah sebuah software. Software adalah perangkat lunak. Nah, aplikasi Paint ini tergolong jenis software aplikasi yang dibuat untuk menggambar. Jadi kamu bisa menggunakan perangkat komputer untuk menggambar dengan aplikasi Paint. Kamu tidak perlu boros kertas ataupun pensil karena menggambar Paint dapat dihapus ataupun dirubah. Menggambar Paint juga dapat diwarnai. Dan ketika kamu selesai menggambar, kamu juga dapat mencetaknya di kertas. Oke, sambil memperhatikan video, silahkan buka buku TIK bab 5 tentang ringkasan materi. Baik, kalau sudah dibuka, silahkan perhatikan dan simak antara video dengan buku LKS TIK. Baik, langkah pertama ialah cara membuka aplikasi Paint. Caranya, kita pergi ke menu Start yang ada di pojok kiri paling bawah. Kemudian kita klik pencarian dan tulis atau ketik dengan nama Paint. Nah, di situ akan muncul icon Paint. Kita klik, nanti akan terbuka lembar kerja dari aplikasi Paint. Nah, ini merupakan lembar kerja dari aplikasi Paint. Tampilannya seperti ini. Banyak icon-icon yang akan kita bahas kali ini. Oke, jadi sebelum kita menggambar, kita harus tahu fungsi-fungsi dari icon yang ada di kotak merah tersebut. Jadi sebelumnya kita akan membahas satu persatu tentang fungsi dari icon-icon tersebut. Oke, yang pertama adalah menu select atau icon select. Nah, di sini ada rectangular selection dan free from selection. Kemudian ada select all. Oke, jadi rectangular selection adalah untuk menyeleksi. Nah, bentuknya seperti segi 4 atau persegi panjang. Kemudian untuk satunya adalah free from selection. Jadi kita harus menyeleksi, misalnya ada objek di situ, kita seleksi. Nah, caranya begitu. Kemudian crop. Nah, crop ini digunakan untuk memotong bagian objek. Lalu untuk resize, resize and skew. Ini digunakan untuk mengatur ukuran lembar kerja. Misal itu ukuran 1800. Nah, di situ kita akan merubahnya di ukuran 2400-an. Kita tinggal klik, kita ganti 2400. Otomatis yang bawahnya juga ikut karena kita mencentang bagian maintain aspect ratio. Jika kita tidak centang maka kita harus mengisinya dengan manual. Kemudian kita klik OK. Maka hasilnya akan seperti itu, lembar kerja akan semakin besar. Kemudian kita pilih rotate. Nah, rotate ini digunakan untuk merotasi bagian lembar kerja. Misalnya kita rotate ke kanan sebesar 90 derajat. Nanti akan berubah. Nah, bentuknya portrait, bukan landscape kayak tadi. Kalau kita mengembalikan berarti kita rotate ke kiri lagi.
Oke, lanjut untuk icon pensil. Nah, pensil digunakan untuk menggambar. Oke, contohnya seperti ini. Kita akan menggambar sebuah awan. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke menu berikutnya, icon fill with color. Nah, icon ini digunakan untuk mewarnai sebuah objek. Nah, misalnya kita mau mewarnai sebuah objek seperti itu. Kita pilih warnanya terlebih dahulu. Nah, misalnya kita mau memilih dengan warna biru agak muda. Kita klik warnanya, kemudian kita tempelkan ke bagian yang kita akan warnai. Nah, yang satunya yang lebih tua lagi, kita tempel, otomatis warnanya juga akan berubah. Seperti itu penggunaannya. Kemudian yang besar kita warnai dengan biru. Kita tinggal tempel. Kemudian kita mau menyamakan lagi juga bisa. Nah, tinggal klik icon fill with color, kita pilih warna dan kita tempelkan. Oke, menu selanjutnya adalah teks. Teks untuk membuat teks atau kata atau kalimat. Misalnya kita isikan sebuah kata. Karena terlalu kecil, maka kita akan merubahnya. Misalnya jenis fontnya atau gaya hurufnya kita rubah yang agak lebih tebal. Kita klik, kita ubah ukurannya. Kemudian kalau misalkan kita mau menebalkan lagi, klik icon B itu bold. Kemudian kalau kita mau memiringkan sebuah font, pakai icon I. Kemudian kalau kita mau membuat garis bawah, di bawah font kita klik icon yang bertuliskan U. Nah, kalau untuk ABC adalah strike talk untuk menggarisi garis tengah pada font. Nantinya akan seperti itu hasilnya. Oke, kita juga bisa merubah warnanya. Nah, misalkan kita warnai dengan warna ungu atau biru tua, bisa. Oke, lanjut. Kita menu selanjutnya yaitu eraser. Eraser adalah sebuah penghapus. Eraser digunakan untuk menghapus baik teks, objek, dan lain sebagainya yang ada di lembar kerja. Cara kerjanya kita klik, kemudian kita gosok-gosokkan, sama seperti penghapus biasa. Lah, seperti itu. Lanjut icon berikutnya, yaitu color picker. Nah, icon ini berguna untuk mencontoh warna. Misalnya kita mau mencontoh warna dari objek yang lain. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk mencari warna di kolom atau di menu color. Oke, cara kerjanya seperti ini. Saya buatkan contohnya terlebih dahulu. Kita buat objek. Kemudian kita warnai objek tersebut. Mewarnainya dengan tadi fill with color. Warnanya terserah. Kemudian kita mau mewarnai objek yang besar. Kita klik. Kemudian kita ambil sampel, misalnya sampel coklat. Lah, itu berubah coklat. Kita ambil sampel yang abu-abu. Lah, itu berubah abu-abu. Dan yang terakhir sampel kuning. Lah, itu berubah kuning. Misalnya kita membuat sampel yang berikutnya, biru muda bisa, biru tua juga bisa. Jadi kita tinggal ambil sampel, kemudian kita klikkan pada bagian yang ingin kita warnai.
Jadi nggak perlu repot-repot kita mencari warna pada kolom warna. Selanjutnya icon magnifier, yaitu untuk memperbesar suatu objek atau lembar kerja. Kalau diklik kiri maka akan memperbesar lembar kerjanya. Nah, kemudian kalau untuk memperkecil yaitu kita klik kanan. Nanti akan lembar kerjanya mengecil. Nah, kemudian icon brush. Icon ini sama dengan pensil, gunanya untuk menggambar. Tapi di situ ada beberapa pilihan. Kita coba untuk pilihan airbrush. Nah, kita pilih warnanya dulu, misalnya biru agak tua. Nah, kita gosok-gosokkan, nantinya jadinya akan seperti itu. Jadi icon brush ini sama dengan kuas saat kita mewarnai. Jadi kalau kita mewarnai dengan kuas pasti akan lebih melebar warnanya. Nah, itu sama dengan icon brush. Oke, kita pilih icon brush yang lain tipenya. Nah, bentuknya seperti itu. Jadi masing-masing tipe mempunyai karakter sendiri-sendiri. Ada yang melebar, ada yang lebih jelas, dan lain sebagainya. Oke, lanjut dengan menu shapes. Menu shape ini mempunyai banyak pilihan. Yang pertama line, garis lurus. Kemudian ada groove. Nah, garis groove ini adalah bisa dilengkungkan sesuai dengan selera masing-masing. Contohnya seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya oval. Nah, oval ini seperti telur. Nah, bisa juga untuk membuat lingkaran sempurna. Lah, itu lingkaran sempurna. Kemudian ada rectangle. Nah, rectangle ini adalah bentuknya segi empat, sudutnya lancip. Segi empat, sudutnya lancip. Kemudian kalau rounded rectangle sama-sama segi empat tapi sudutnya tidak lancip atau ada lengkungannya, seperti itu. Dan masih banyak icon-icon shapes yang ada di situ. Silahkan dicoba sendiri. Kemudian icon outline adalah sebuah garis di tepi luar objek. Kemudian yang fill adalah pewarnaan. Misalnya kita tidak mau mewarnai, ya kita pilih no color. Kemudian simbol size atau icon size ini berguna untuk mengatur kecil atau besarnya sebuah objek atau shapes. Nah, lihat perbedaannya. Kalau kecil segitu, kalau besar segitu. Selanjutnya kita beralih ke icon color atau kumpulan dari warna-warna. Di situ ada terdapat sampel banyak warna. Apabila kurang, kita klik tombol edit color, kemudian kita pilih sesuai dengan selera atau warna yang kita inginkan. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian kita akan beralih ke menu view. Menu view terdapat hanya sedikit saja. Yang pertama adalah zoom in. Zoom in adalah berguna untuk memperbesar bagian lembar kerja. Kalau zoom out untuk memperkecil sebuah lembar kerja. Kalau kita pilih 100%, nantinya akan lembar kerja fit dengan layar kita. Kemudian icon rollers, yaitu penggaris. Lihat di atas itu ada penggaris atau ukurannya.
Kalau kita centangnya hilangkan, maka penggarisnya juga hilang. Kemudian grid lines, yaitu sebuah kotak-kotakan yang ada di lembar kerja. Kemudian status bar yang ada di bawah, kalau kita centangnya hilangkan, maka status barnya juga hilang. Kemudian full screen. Untuk full screen yaitu tampilan penuh. Oke, itu saja pengenalan dari icon atau simbol-simbol yang ada di dalam aplikasi atau software Paint. Oke, kita masuk ke dalam ringkasan materi bab 3, yaitu menggambar dengan tema binatang. Kita akan menggambar tentang temanya binatang, yaitu binatang ulat. Caranya yang pertama adalah kita pergi ke menu pensil atau brush, atau kita juga bisa menggunakan icon shapes, tergantung selera kita masing-masing. Kita akan menggunakan groove saja biar hasilnya rapi. Kita tarik garis, kemudian warnanya kita ubah menjadi hijau, kemudian size-nya kita besarkan atau ukurannya, kemudian kita lengkungkan garisnya seperti itu. Kemudian kita buat lagi yang bawahnya seperti itu, biar nanti hasilnya seperti daun yang bagus. Kita coba atur-atur sedemikian rupa sesuai dengan selera masing-masing. Oke, selanjutnya kita pergi ke menu pensil, kita menggambar bentuk lika-liku daunnya. Selanjutnya kita pergi ke menu shapes. Nah, kita pakai oval atau lingkaran. Kita buat lingkaran untuk badannya. Kita sesuaikan agar nantinya bisa rapi dan juga terlihat bagus. Kemudian kita pilih warnanya, misalnya kita mau pilih warna merah. Kita pergi ke menu color, kemudian kita pilih warnanya. Kemudian kita buat lagi seperti itu. Kita jejer-jejer sampai rapi. Selanjutnya kita buat bulatan untuk matanya. Nah, kita atur, kemudian kita besarkan agar lebih mudah dalam pengerjaan. Kita perbesar lembar kerja kita sesuai dengan selera masing-masing. Oke, kita rapikan agar nantinya hasilnya juga lebih bagus. Kita samakan bentuknya. Lalu kita pergi ke menu icon pensil untuk membuat hidungnya. Kalau sudah, kita akan membuat mulutnya dengan icon shapes groove. Nah, tinggal tarik garis lurus, kemudian kita lengkungkan, kemudian kita ratakan agar lengkungannya bisa lebih melengkung lebih baik. Lalu kita akan menggambar aksesoris pada kepala ulatnya. Selanjutnya kita akan menggambar dengan pensil kakinya. Setiap lingkaran kita kasih 2 kaki biar kakinya kelihatan banyak. Kalau sudah, kita akan merapikan. Nah, kita akan menghapus bagian yang melebih dari lingkaran tersebut. Caranya pergi ke menu icon eraser, kemudian kita gosokkan pada bagian tubuh ulat yang kurang rapi. Nah, kita hapus yang kurang rapi seperti itu. Selanjutnya kita akan mewarnai bagian tubuh, kepala, dan daunnya. Caranya kita pergi ke fill with color menu, kemudian kita pilih warnanya, misalnya warna hijau muda untuk daunnya.
Dan untuk badannya kita pilih warna orange. Kemudian diselingi warna kuning, diselingi warna oranye, kuning, oranye, kuning, biar kelihatan bagus. Kemudian untuk kepalanya kita juga kasih warna orange. Kalau kita sudah selesai menggambar, kita akan menyimpannya. Caranya kita pergi ke menu file, kemudian kita pilih save, kemudian kita pilih lokasi penyimpanan. Ketika sudah dipilih, kemudian kita ganti nama file. Terserah kita maunya gimana. Kita isi menggambar ulat, kemudian kita pilih formatnya JPEG atau gambar, kemudian kita pilih save. Otomatis file akan tersimpan di komputer atau laptop kita. Oke, terima kasih. Sekian untuk pembelajaran daring mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, mengenai aplikasi Paint, yaitu untuk menggambar dan memperbaiki gambar kreatif. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.